Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem basis data. Apa yang dimaksud dengan basis data? Apa itu basis data itu apa sih? Itu yang akan kita bahas pada materi saat ini. Yaitu untuk konsep basis data, base adalah kumpulan atau gudang, sedangkan data yaitu fakta tentang objek, orang, dan lain-lain yang dinyatakan dengan nilai. Maksudnya angka, simbol, dan lain-lain. Hierarki data yaitu termasuk bit, byte, file, record, file atau table, lalu basis data. Bit merupakan unit data terkecil yang bisa disimpan komputer dalam suatu database yang diwakili dengan 0 atau 1. Karakter atau byte merupakan sebuah huruf, angka, atau simbol dan merupakan gabungan dari beberapa bit. File merupakan unit data yang berisi satu atau lebih karakter, maksudnya byte. Merupakan unit terkecil dari informasi berharga di dalam database. Setiap file memiliki nama file yang menggambarkan jenis data yang harus dimasukkan ke dalam file. Contohnya, name, nama, alamat, dan sebagai berikut. Record merupakan kumpulan file yang berhubungan. Masing-masing record menyimpan suatu informasi data suatu entitas. Contohnya, record bisa saja nama, alamat, dan jenis kelamin seseorang. Berikutnya, table merupakan kumpulan record yang saling berhubungan. Contoh table yaitu tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel pegawai, dan sebagai berikut. Bisa dilihat ini bentuk bagannya seperti ini. Database memiliki sebuah table. Nah, table memiliki sebuah record. Nah, sedangkan record ini mempunyai sebuah file. Database merupakan kumpulan dari table atau file. Contoh, database akademik meliputi tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel KRS, dan tabel transkrip, dan sebagai berikut. Fungsi basis data. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih itu fungsi basis data? Adapun fungsi-fungsi dengan adanya basis data yaitu mengklarifikasi data agar mudah digunakan dan dipahami oleh user. Menghindari dengan adanya duplikasi data, memudahkan proses penyimpanan dan pengaksesan data, mendukung kinerja aplikasi dalam proses penyimpanan data, menjamin kualitas data dan informasi. Lalu berikutnya, manfaat basis data. Sebelumnya membahas tentang fungsi basis data, sekarang manfaat basis data itu apa? Dengan kita menggunakan basis data ini, maka manfaat apa yang kita bisa dapatkan? Nah, adapun beberapa manfaat dengan adanya basis data yaitu kecepatan dan kemudahan. Basis data dirancang agar bisa mempercepat proses pengolahan informasi. Lalu, kebersamaan pemakaian. User dapat mengakses database secara bersamaan.
Lalu pemutusan kontrol data. Proses maintenance data biasanya dilakukan oleh satu user aja yang disebut dengan administrator. Efisiensi ruang penyimpanan. Biasanya basis data disimpan di PC yang bersifat dedicated atau server, sehingga proses penyimpanan tidak dilakukan oleh PC yang bertindak sebagai klien. Masih dengan manfaat basis data, yang berikutnya keakuratan. Semua sumber informasi dan hasil olahan data disimpan pada basis data yang sama, sehingga tingkat keakuratannya lebih terjamin. Keamanan. Kita dapat mengamankan data dengan menggunakan metode password, enkripsi, ataupun pembatasan akses. Lalu yang terakhir, kemudahan membuat laporan, yaitu fitur view dan query memudahkan user untuk membuat laporan dalam bentuk grafik, statistik, dan lainnya. Lalu, apa pengertian basis data? Yaitu Silberschatz dan kawan-kawan tahun 2002 mendefinisikan basis data sebagai kumpulan data yang berisi informasi yang sesuai untuk sebuah perusahaan. Sedangkan menurut Miklot dan kawan-kawan pada tahun 2001, basis data adalah kumpulan seluruh sumber daya berbasis komputer milik organisasi. Sedangkan menurut Epitroutos pada tahun 2002, basis data adalah sebuah objek yang kompleks untuk menyimpan informasi yang terstruktur, yang diorganisir dan disimpan dalam suatu cara yang memungkinkan informasi diakses secara cepat. Sedangkan menurut Ramakrishnan dan Gehrich pada tahun 2003 menyatakan basis data sebagai kumpulan data umumnya mendeskripsikan aktivitas satu organisasi atau lebih yang berhubungan. Misalnya, basis data universitas mungkin berisi informasi mengenai hal berikut, yaitu hubungan antar entitas seperti registrasi mahasiswa dalam mata kuliah, fakultas yang mengajarkan mata kuliah, dan pengguna ruang kuliah. Lalu entitas seperti mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kuliah. Lalu sistem basis data. Yang sebelumnya yang kita bahas adalah basis data. Nah, lalu kita akan membahas apa sih itu sistem basis data. Yaitu sistem merupakan sebuah tatanan dari sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sistem basis data merupakan sistem yang terdiri dari basis data dan sekumpulan program, yaitu DBMS, yang memungkinkan user mengakses dan memanipulasi data tersebut. Lalu contoh sistem basis data, yaitu beberapa contoh sistem basis data, yaitu sistem basis data kependudukan, sistem basis data akademik, sistem basis data dan inventory, dan
lainnya. Masih banyak lagi. Lalu berikutnya 7 komponen sistem basis data. Ada 7 komponen sistem basis data, yaitu terdiri dari yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, sistem operasi atau operation system. Yang ketiga, basis data atau database. Yang keempat, program aplikasi atau application program. Yang kelima, database management system atau DBMS. Nanti kita akan bahas apa itu DBMS. Lalu yang terakhir, yang keenam, pengguna atau user. Selanjutnya mari kita ulas satu persatu komponen-komponen di atas melalui tabel di bawah ini. Yaitu yang pertama, komponen perangkat keras atau hardware merupakan komponen atau perangkat fisik komputer yang dapat disentuh yang berkaitan dengan sistem kerja komputer. Contohnya seperti monitor, CPU, keyboard, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sistem operasi atau operating system. Uraian. Menurut Wikipedia, sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan program aplikasi. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Yang ketiga, komponen basis data atau database, yaitu kumpulan data-data yang saling berkaitan sehingga bisa dengan mudah diolah dengan mudah oleh pengguna. Contohnya database kependudukan dan database siswa. Lalu yang keempat, komponen program aplikasi atau application program merupakan software yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya seperti aplikasi kasir, aplikasi kependudukan, aplikasi akademik, dan aplikasi inventory barang. Lalu yang kelima, komponen database management system atau DBMS merupakan suatu sistem aplikasi yang dirancang khusus untuk mengelola database. Contohnya seperti MySQL, Access, PostgreSQL atau SQLite. Yang terakhir, yang keenam, komponen user, yaitu pengguna komputer atau yang menggunakan sistem basis data. Contohnya programmer, user mahir, atau user khusus. Lalu kita di sini akan membahas apa sih yang dimaksud dengan Database Management System atau DBMS. DBMS merupakan program komputer yang digunakan untuk memasukkan data, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data atau informasi secara praktis dan efisien. Perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan utilisasi dan mengoleksi data dalam jumlah yang besar. Itu yang dimaksud dengan DBMS. Lalu apa manfaat DBMS? Dengan kita sudah mengetahui apa itu DBMS, lalu apa sih manfaat dari DBMS ini? Misalnya kita ingin menggunakan DBMS ini, yaitu performance, yaitu pengolahan data yang besar, efisiensi, penggunaan media, penyimpanan, dan memori. Lalu integritas, yaitu masalah redundansi data dapat teratasi. Yang berikutnya,
independensi, yaitu perubahan struktur tanpa mempengaruhi aplikasi lain. Lalu berikutnya sentralisasi data, yaitu data yang terpusat akan memudahkan pengelolaan. Nah, berikut contoh software DBMS, yaitu termasuk Oracle, Sybase, SQBase, SQL Server, MySQL, dan Microsoft Access, dan lain-lain. Setelah tadi kita membahas DBMS, lalu kita akan membahas tentang MySQL. Apa sih MySQL itu? MySQL adalah RDBMS yang didistribusikan secara gratis mulai 1996 di bawah lisensi GPL atau General Public License, namun dikembangkan sejak tahun 1979. MySQL dimiliki dan disponsori perusahaan komersial Swedia MySQL AB, di mana perusahaan ini memegang hak cipta hampir atas semua kode sumbernya. Pendiri MySQL AB adalah David Exner, Alan Larson, dan Michel Montevidenius. Menggunakan SQL, yaitu struktur query language, sebagai bahasa dasar untuk mengakses database-nya. SQL sendiri merupakan bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam database relasional. Secara de facto, merupakan bahasa standar yang digunakan dalam DBMS. Nah, secara umum, SQL terdiri dari dua bahasa, yaitu Data Definition Language atau disingkat DDL, lalu yang kedua Data Manipulation Language atau DML. Lalu kita akan membahas tentang Data Definition Language atau DDL. Digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus basis data dan objek-objek yang diperlukan dalam basis data, yaitu table, view, procedure. Adapun beberapa keywordnya, yang pertama create, yang kedua alter, yang ketiga drop. Untuk pengolahan database-nya, yaitu untuk misalnya kita ingin membuat database, yaitu kita dapat mengketik create database, lalu buka kurung lancip seperti ini, lalu ketik nama database-nya, lalu tutup kurung lagi, lalu dikasih titik koma. Nah, untuk menghapus database-nya, kita ketik drop database, buka kurung nama database-nya. Nah, untuk menampilkan database-nya, tinggal kita ketik show database, jangan lupa titik komanya. Sedangkan kita untuk menggunakan database-nya atau untuk mengaktifkan database-nya, kita ketik use nama database. Untuk pengelolaan table, cara membuat table yaitu create table, lalu nama table, buka kurung, valid 1, tipe data, constraint, yang kedua valid 2, tipe data, lalu berikutnya valid n, tipe data. Lalu berikutnya menghapus table, yaitu dengan cara drop table, lalu nama table. Nah, untuk menampilkan table, show table, kita tinggal ketik show tables.
Untuk pengolahan tabel lanjutan, mengubah nama tabel, yaitu kita klik rename table, lalu nama tabelnya apa, itu nama baru. Jadi ini diisi nama tabelnya apa, lalu ingin diubah menjadi nama tabel yang baru apa. Nah, untuk mengubah tabel, yaitu kita tinggal ketik alter, nama tabelnya apa, operasi filenya, operasinya bisa add, modify, change atau drop. Membuat view, yaitu dengan cara create view, nama view as perintah SQL. Berikutnya menghapus view, yaitu drop view, lalu nama table. Mengubah view, yaitu alter view, nama viewnya as perintah SQL. Lalu kita akan membahas tentang data manipulation language atau disingkat DML. DML digunakan untuk memanipulasi data yang ada dalam suatu tabel. Perintah yang umum dilakukan adalah yang pertama select, yaitu untuk menampilkan data, insert untuk menambah data, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Perintah select yaitu ketik select, terus valid 1, valid 2, valid 3 from nama table. Atau select bintang from nama table. Perintah bintang digunakan untuk menampilkan seluruh valid pada tabel. Jadi gunanya fungsinya bintang yaitu digunakan untuk menampilkan seluruh valid pada tabel, seluruh valid yang ada pada tabel. Perintah select dengan kriteria. Dalam pengelolaan database yang besar dengan jumlah record ribuan dalam suatu tabel, sangat mungkin kita melakukan filtering dalam pengambilan data. Untuk kasus seperti ini, kita dapat menggunakan kriteria dalam pengambilan data. Pengambilan data dengan kriteria, kita perlu menambah sintak where pada perintah select. Perintah select dengan kriteria, masih lanjutan yang tadi, yaitu select bintang from nama table where valid sama dengan kriteria, atau select bintang from table where valid 1 sama dengan kriteria 1, operator logik, lalu valid 2, kriteria 2. Contohnya, select bintang from TB barang where harga lebih besar sama dengan 200.000 and stock kurang sama dengan 20. Perintah insert. Kita menggunakan perintah insert untuk memasukkan data ke dalam tabel. Sintaknya sebagai berikut, yaitu insert into nama tabel, buka kurung valid 1, valid 2, terus tutup kurung values, buka kurung data 1, data 2. Contohnya, insert into TB barang, kode, nama, kategori, harga beli, harga jual, values K001 Rinso Ultra sabun 5.000 6.000. Berarti K001 ini adalah kode, sedangkan Rinso Ultra ini adalah nama, sedangkan sabun ini adalah kategori, 5.000 ini harga beli, 6.000 ini harga jual. Perintah update digunakan untuk melakukan perubahan record pada suatu tabel. Sintaknya sebagai berikut. Update nama tabel, set
valid 1 data sama dengan data 1, where valid sama dengan kriteria. Contohnya, mengubah harga jual menjadi 3.250, update TP barang, set harga jual sama dengan 3.250, where kode sama dengan K002. Lalu perintah delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus data pada tabel. Perintah delete dilakukan tanpa konfirmasi sehingga kita perlu hati-hati menggunakan perintah tersebut. Yaitu delete from, lalu nama tabel yang akan kita hapus. Di atas artinya menghapus semua data pada tabel. Untuk delete from, nama tabel where valid sama dengan kriteria, artinya menghapus data pada tabel dengan kriteria. Jadi enggak semua tabel yang kita hapus. Nah, ini daftar pustakanya. Itu Greg Perry tahun 2000. Same State Yourself Visual Basic 6in21 Dash Professional Referencing Edition, Matchmill Computer Publishing, ISBN 0672315424. Lalu Francesco Balena tahun 1999 dengan judul Programming Microsoft Visual Basic 6.0 Microsoft Press, ISBN 0-7356055-8-0. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Misalnya masih banyak salahnya, banyak kurangnya dari apa yang saya katakan, saya minta maaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.